Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anjar Bahtiar dan dengan kode NIM 1908101139. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang sejarah lahirnya Turki sebagai negara modern. Kelahiran negara modern merupakan turunan dari ide-ide modernitas. Untuk kasus Turki, ide negara modern di Eropa tertransmisi lewat Mustafa Kemal Atatürk sebagai figur yang pernah mengenyam pendidikan militer dan di Prancis. Selain Mustafa Kemal Atatürk, terdapat kelompok pelajar dari kalangan menengah Turki Utsmani yang mengenyam pendidikan di Eropa sehingga sangat akrab dengan tradisi pemikiran dan konsepsi pembangunan negara. Awalnya kelompok terpelajar ini dikirim oleh dinasti untuk belajar di Prancis, Inggris, dan Australia secara selektif. Namun dalam perkembangannya ternyata mereka terpengaruh oleh peradaban Eropa dan kelompok intelektual ini dikenal sebagai sebutan Young Turk atau Young Turks. Sebagai bentuk reaksi atas gelombang perubahan di Eropa, Turki Utsmani melalui Sultan Mahmud II mengeluarkan sejumlah kebijakan reformasi yang kemudian dikenal dengan Tanzimat. Kebijakan reformasi ditujukan untuk meredam 29 gejolak internal yang mulai muncul di provinsi-provinsi yang selama ini berada di bawah kontrol dan perlindungan Turki Utsmani. Apalagi, selain masifnya gelombang nasionalisme, Turki Utsmani juga berhadapan dengan tekanan dari Inggris dan Prancis di kawasan Timur Tengah dan Eropa Timur. Kondisi demikian membuat internal kesultanan harus merespons secara cepat. Gelombang ini kemudian perlahan menjadi titik tolak lahirnya negara-negara modern di Timur Tengah dan Eropa Timur, sekaligus membuka jalan bagi berdirinya Republik Turki. Pola pembangunan negara sampai bangsa modern sepanjang sejarah politik Islam seperti ditulis oleh John L. Esposito memperlihatkan tiga kecenderungan atau orientasi yang umumnya ada pada wilayah-wilayah Muslim, yaitu negara sekuler, negara berasaskan Islam, dan negara Muslim. Turki lebih memilih jalan sekuler secara total, memisahkan agama dari negara, bahkan malah membatasi agama hanya untuk kehidupan pribadi. Sebagai salah satu faksi di dalam masyarakat Turki Utsmani, Young Turk menganggap nasionalisme adalah jalan terbaik untuk menyelamatkan bangsa Turki dari kekacaunya pentas sejarah. Sebab jika bangsa Turki tetap bertahan dengan konsepsi kesultanan yang saat itu berada di bawah bayang-bayang tentara Inggris dan sekutu, maka eksistensi mereka bisa pudar. Oleh karena itu, kelompok nasionalis salah satunya adalah Mustafa Kemal Atatürk, dalam kapasitasnya sebagai perwira, melakukan upaya perlawanan di beberapa titik yang menjadi pintu masuk tentara Inggris. Ia juga terlibat dalam adu taktik diplomasi dengan pihak Inggris dan Prancis demi menyelamatkan masa depan Turki. Sejak tahun 1924 sampai pada wafatnya pada tahun 1938, Mustafa Kemal Atatürk melakukan serangkaian pembaruan secara radikal dan memutus hubungan dengan masa lalu. Kebijakan yang diambilnya bersama Committee of Union and Progress yang menguasai Grand Nationalist Symbol adalah mengontrol penuh agama sampai menjadikan agama berada di bawah kontrol negara. Upaya pemisahan agama dari negara diawali dengan proses desakralisasi institusi
yang selama ini terlihat begitu sakral, seperti posisi Syekhul Islam. Majelis Nasional juga memutuskan untuk menghapuskan gelar khalifah dari Sultan Turki pada tahun 1922. Selanjutnya, Syekhul Islam yang selama ini menjadi pemegang otoritas keagamaan, fungsinya diamputasi hanya sebagai subordinat dari Diyanet Israel Bakanligi. Materi selanjutnya yaitu perkembangan Islam di Turki modern. Dengan saya sebagai pemateri kedua, Fauziatul Karimah dengan NIM 19081011130. Seperti yang kita tahu, di era modern ini banyak orang muda baik laki-laki maupun perempuan terus pindah kota untuk bekerja, pendidikan, maupun latihan kerja. Sekalipun adanya perkembangan semacam ini, tradisi Islam dari keluarga Turki tetap dipertahankan. Tidak hanya itu, semangat orang-orang Turki untuk menjadi suatu bangsa yang modern dan demokratis selalu disertai dengan kesadarannya yang mendalam tentang watak dan ideal keturkian dan keislaman. Pendidikan agama mulai diadakan atas dasar pilihan oleh rezim republik di bawah tekanan opini rakyat. Rezim baru itu memperkenalkan pendidikan agama secara wajib dan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Tuntutan untuk pendidikan Islam yang lebih tinggi makin meningkat sejak tahun 1950. Hal ini merupakan arah yang positif yang ditunjukkan oleh rakyat dan pemerintah Turki. Di bidang seni impresionis modern telah diambil oleh seniman-seniman Turki. Melukis dan mematung pun telah diajarkan oleh sekolah-sekolah Turki. Meski demikian, seni Turki kuno dalam beberapa hal masih tetap dipelihara dalam alat-alat porselin yang berisi lukisan-lukisan yang indah dan menarik, termasuk kaligrafi Arab. Dalam bidang musik, Turki modern telah mengambil sistem polifoni dan instrumen barat. Pencipta-pencipta musik Turki telah melahirkan banyak simfoni, opera, dan musik ringan modern. Alat-alat musik yang digunakan oleh mereka sama dengan alat-alat musik yang digunakan di Timur Tengah. Di antara bangsa-bangsa Muslim, bangsa Turki mempunyai selera tinggi untuk merayakan perayaan-perayaan nasional mereka dengan keanggunan dan kesyahduan. Seperti dua perayaan yang penting dalam penanggalan Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, yang masing-masing secara resmi dirayakan selama 3 hari. Untuk kemajuan Turki dalam bidang sosial, kebudayaan, ekonomi, dan politik pada tahun-tahun belakangan ini menunjukkan bahwa dari semua negeri di Timur Tengah, Turki adalah negeri yang paling cocok untuk perkembangan demokrasi. Memang mungkin juga ada beberapa kesalahan dalam menerapkan demokrasi di Turki dari pandangan Barat, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa arah perkembangannya adalah menuju kepada sistem yang lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Hilarifa Mahira Syadani. Saya dari kelas PAID semester 5 dan saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam di Turki modern. Keagamaan. Sejarah keagamaan Turki modern tidak lepas dari dihapusnya sistem Khalifah Utsmani, kemudian digantikan dengan pemerintahan sekuler Republik Turki modern. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1924, kemudian diikuti dengan kebijakan Mustafa Kemal Atatürk yang menasionalisasikan seluruh lembaga keagamaan lama dan juga mengambil alih wakaf pendukungnya. Berbagai kebijakan westernisasi seperti anjuran tidak azan dalam bahasa Arab, larangan menggunakan pakaian muslim tradisional, pembubaran madrasah, pelarangan tarekat, dan sebagainya secara sistematis ditujukan untuk mengubah kebudayaan bangsa Turki. Keterlibatan ulama dalam
pengelolaan negara juga dihapus dan kekuasaan mereka dibatasi hanya sektor privat. Dan juga beberapa dekade simbol-simbol keislaman dibersihkan dari aktivitas resmi pemerintahan. Sebagai bangsa dengan sejarah Islam yang sangat panjang, sangat mustahil untuk menghapus Islam dari kehidupan bangsa Turki yang sangat tidak mudah. Terkadang secara sembunyi-sembunyi, tradisi keagamaan Islam bertahan, bahkan mendapat motif yang menguat di tengah penekanan yang ada. Pada tahun 1980-an, beberapa mahasiswa mulai menggunakan hijab ke kampus. Nah, hal ini bertentangan dengan peraturan tentang pakaian mahasiswa yang melarang pakaian tradisional Islam. Perdebatan mengenai hal ini berlangsung secara nasional dalam berbagai forum dan perspektif. Politik. Republik Turki merupakan hasil dari transisi dan westernisasi radikal dari sistem kerajaan Utsmani di bawah Kemal Atatürk pada tahun 1923 sampai dengan 1938. Prinsip-prinsip dasar politik Atatürk mencakup republikanisme atau mengganti sistem kerajaan menjadi republik, kemudian nasionalisme, populisme, sekularisme, dan revolusi. Pada tahun 1950, prinsip pemerintahan oleh rakyat dapat dilaksanakan dan sistem demokrasi multipartai diterapkan. Legislasi dilaksanakan oleh sebuah majelis tinggi nasional atau Buyuk Millet Meclisi beranggotakan 600 orang yang dipilih langsung oleh rakyat. Di sini presiden bertindak sebagai kepala negara dan perdana menteri menjalankan pemerintahan sehari-hari. Sejak awal berdirinya, konstitusi Turki menyatakan negara tersebut sebagai negara sekuler. Oleh karena itu, agama tidak mendapatkan tempat dalam proses-proses politik praktis. Maka dari itu, akar keagamaan bangsa Turki yang demikian panjang kembali bangkit dan menunjukkan ketertarikan terhadap bidang politik. Dalam sejarah politik Turki terlihat adanya dua kubu yang berbeda pendapat. Satu kubu menghendaki pelaksanaan penuh paham Kemalisme, di mana Turki menjadi negara yang sepenuhnya sekuler dan menerapkan nilai-nilai Barat. Kemudian kubu yang lainnya lebih konservatif dan menginginkan penerapan nilai-nilai dan tradisi Islam Turki yang sudah mengakar dalam sejarah. Ekonomi Turki modern pada mulanya sangat tergantung pada sektor pertanian dan hanya mengandalkan sumber daya alam. Turki ini tidak dikenal sebagai pemilik sumber daya alam yang sangat besar, tapi Turki memiliki batu bara dan di kalangan negara-negara Timur Tengah hanya Turki dan Iran yang memiliki dengan jumlah yang signifikan. Beberapa sumber daya alam yang ada yaitu minyak, biji besi, magnesium, tembaga, timah, seng, dan bauksit. Turki juga mengembangkan industri dalam banyak sektor. Turki ini membagi pusat industri ke dalam 4 wilayah. Yang pertama Istanbul, kedua pesisir Laut Egea, ketiga lembah Adana, dan Ankara. Industri utama Turki mencakup bahan-bahan kimia, makanan, minuman, tembakau, tekstil, dan juga pakaian. Turki merupakan produsen besi yang terbesar, memenuhi kebutuhan domestiknya, dan menjadi eksportir terbesar bagi wilayah Timur Tengah. Dan Turki juga dikenal sebagai maju dalam pengembangan teknologi kelistrikan dan menyediakan layanan di bidang ini kepada berbagai negara termasuk Indonesia. Sosial budaya. Wilayah Turki telah mengalami sejumlah pengaruh kebudayaan yang sangat kaya sepanjang sejarahnya. Turki mewarisi pengaruh kultural Eropa zaman klasik seperti halnya warisan masa Islam. Maka dari itu, di wilayahnya terdapat banyak situs arkeologi dengan nilai sejarah dan kebudayaan yang sangat tinggi. Beberapa di antaranya menjadi situs yang dilindungi oleh UNESCO. Wilayah historis ini mencakup
kota Istanbul, Masjid Hagia Sophia, rumah sakit di Frigi, Safranbolu, Kapadokia, dan Hattusa. Situs-situs inilah merupakan warisan budaya yang sangat berharga di Turki. Posisi sebagai jembatan Asia Eropa juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari bangsa Turki. Upaya modernisasi dan westernisasi yang sangat intens hingga pada tahun 1950-an telah mengubah wajah bangsa Turki. Sekarang, sebagian masyarakat Turki, khususnya mereka yang tinggal di kota-kota besar, tampil dengan gaya dan pakaian yang hampir sepenuhnya Eropa. Akan tetapi, sebagian lainnya juga tetap mempertahankan kultur berpakaian dan berperilaku yang berbasis tradisional Turki Islam.